Dalam video ini kisah Nabi Isa Al-Masih dianalisa secara logika konkret pada ayat-ayat kitab suci Al-Quran dan Bible dengan cemerlang, sehingga berhasil mengungkap banyak misteri yang selama ini di seluruh dunia belum terpecahkan. Diawali pada doa Ibu Maryam yang sangat mengharapkan dapat melahirkan anak lelaki dan akan menjadi pemerdeka bangsa Israel dari penjajahan Roma. Tetapi dia menjadi murung karena melahirkan Maryam sebagai bayi perempuan. Meskipun demikian, Maryam, anak Imron adalah gadis suci paling cantik dan terpuji di dunia seperti yang dinyatakan Allah pada Tahrim 12 dan Ali Imran 32 sebagai keturunan satu-satunya dari Imron. Ibu bapak Maryam meninggal dunia maka dia dirawat oleh Nabi Zakaria dan menempatkannya di mihrab satu lokal dari masjid di Yerusalem. Maryam tumbuh amat subur dan semakin cantik rupanya, hidup terpisah senantiasa bersemadi dan bersujud kepada Allah. Pada saat itu muncul seorang lelaki gagah yang sebenarnya adalah malaikat yang diperintah Allah. Malaikat itu menyatakan dia datang menyampaikan bahwa Maryam telah ditentukan untuk melahirkan seorang anak dengan kekuasaan Allah dan yang nanti akan menjadi orang besar di dunia ini. Malaikat itu mengatakan pada Maryam bahwa Allah menggembirakannya dengan seorang anak lelaki yang harus diberi nama Isa Al-Masih berarti yang dipindahkan. Maryam menjawab betapa aku akan mendapatkan hal yang demikian sedang aku tak kenal dan tak pernah disentuh oleh lelaki? Malaikat menjawab, begitulah Allah berkehendak. Al-Quran menyatakan bahwa Maryam dipilih untuk melahirkan Isa Al-Masih dan secara tegas mendapat kedudukan yang tertinggi di antara seluruh perempuan di bumi ini. Namun Maryam cemas, malu dan harap bercampur aduk dan sementara itu kandungan semakin besar juga lalu mengambil keputusan untuk menyingkir ke Bait-Lehem atau Bait Elohim atau Baitullah yaitu Ka'bah di Mekah diantar oleh Nabi Zakaria dan keluarganya. Di Baitullah dia ditanyai oleh orang banyak tentang kelahiran anaknya, dengan rasa yakin sepenuhnya. Maryam memberi isyarat kepada anaknya yang dalam pangkuan itu untuk berbicara memberikan keterangan tegas tentang kesucian ibunya dan tentang kebesaran Allah mengenai kelahirannya. Pertanyaan yang dimaksudkan orang kepada ibunya, langsung dijawab oleh Isa Al-Masih dengan suara lantang sebagai yang tersebut dalam surah Maryam ayat 30 sampai dengan 32 bahwa Allah menjadikan dia sebagai nabi yang diberi kitab dan mewasiatkan sholat dan zakat padanya selama hidup. Dan meminta orang-orang berbuat baik pada ibunya. Bahkan pada surah Maryam ayat 24 yang berbunyi, lalu dia menyerunya dari bawahnya, janganlah berduka cita. Sungguh Tuhan MU menjadikan di bawahmu yang berjalan. Keterangan ini bersifat parabel dan belum dipahami masyarakat waktu itu yang sesungguhnya berarti ramalan Nabi Isa Al-Masih dan ibunya akan tinggal di planet Venus yang mengorbit di bawah orbit bumi. Dan selama Nabi Isa Al-Masih tinggal di Mekah, menjalani kehidupan biasa lalu kembali ke Palestina ketika dewasa. Isa Al-Masih dalam tugasnya sementara di bumi ini meneruskan ajaran Nabi Musa dan Nabi Daud yang termaktub dalam Taurat. Karena tugas yang sebenarnya ialah kepada Muhammad dan Nabi inilah yang membaptis orang sesudah Nabi Yahya. Sedang Isa Al-Masih tidak bertugas membaptis orang, malah dia dibaptis oleh Nabi Yahya. Muhammad akan memperbaiki dunia ini tentang pengertian dosa, kebenaran dan tentang pengertian dan keadilan. Isa Al-Masih menyatakan pula bahwa kerajaan langit atau planet yang menunggunya sudah dekat sekali waktunya untuk dikuasai, dan Bani Israel akan berketurunan langsung di planet Venus. Isa Al-Masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan mencengangkan. Hal itu ditulis baik dalam Al-Quran maupun dalam Bible sendiri. Di antaranya sebagai berikut. 1. Mengepal tanah lalu ditiupnya menjadi burung dan terbang. 2. Menghidupkan orang yang telah mati selama 4 hari yang bernama Lazarus. 3. Menenangkan badai di lautan dan berjalan di atas permukaan laut. 4. Menjala ikan di laut dengan hasil sebanyak-banyaknya. 5. Menerangkan kejadian-kejadian yang berlaku di rumah orang lain yang belum pernah dilihatnya. 6. Menyembuhkan berbagai macam penyakit, buta, cacat, dalam beberapa saat saja. 7. Berbicara di waktu masih bayi, dengan pembicaraan yang amat aneh menurut pendengaran waktu itu. 8. Memberi makan beribu-ribu manusia yang kelaparan dengan makanan yang datang dari angkasa yang semuanya atas izin Allah. Semua itu menimbulkan rasa hormat dan harap di antara Bani Israel terhadap Isa Al-Masih yang akhirnya dianggap anak Tuhan. Hal ini pula yang menyebabkan penguasa Roma merasa takut dikalahkan lalu menangkapnya. Tetapi yang membahayakan diri Isa Al-Masih ialah yang mengatakan bahwa dia hendak makar. Dia dituduh hendak menjadi raja Bani Israel. Murid Isa Al-Masih bernama Judas Iskariot,
satu dari 12 orang kawannya berkhianat telah menjual Isa Al-Masih dengan harga 30 uang perak. Dia datang dengan serombongan tentara kerajaan ke tempat di mana Isa Al-Masih berada. Sebelumnya Judas mengisyaratkan bahwa nanti yang diciumnya, itulah Isa Al-Masih yang harus ditangkap. Ini menjelaskan bahwa Isa Al-Masih belum dikenal oleh umum, terutama pihak asing yang menjajah Palestina, hingga untuk menangkapnya perlu bantuan dari orang yang kenal dengannya. Pada Isa Al-Masih sendiri akan berlaku perpindahan rupa antara dia dengan Judas Iskariot sebagai anak manusia yang akan disiksa salib dan dibunuh sampai mati sebagai yang dinyatakan Injil sendiri tertulis pada Markus 10:33 dan juga tersebut dalam ketiga Injil lainnya. Walaupun Isa Al-Masih tahu bahwa hal itu adalah sebagai hukuman bagi Judas, tetapi Al-Masih merasa kasihan dan tidak sampai hati membiarkan Judas diperlakukan begitu. Lalu dia berdoa kepada Allah seperti yang dimaksud pada Matius 26:39 agar hal yang demikian itu janganlah terjadi dan supaya Allah memakai cara yang lain untuk pelepasannya dari tangkapan musuh yang sedang mencarinya. Tetapi Allah Maha Perencana. Demikianlah waktu dia dicium oleh Judas. Saat itulah bertukarnya rupa kedua orang itu. Isa Al-Masih memakai rupa Judas dan Judas memakai rupa Isa. Jadi orang yang tangkap tentara-tentara itu adalah Judas, sedang Isa Al-Masih sendiri bebas ditinggalkan dengan rupa wajah Judas. Allah sengaja menjadikan semua itu agar timbul berbagai golongan dan aliran. Walaupun dalam satu bangsa sendiri hingga terjadilah daya juang dalam masyarakat untuk pertumbuhan tingkat peradaban di mana nanti dapat diketahui siapa yang baik perbuatannya dan siapa yang tinggal dalam kebodohan dan zalim yang berujung dengan resiko konkret kini dan nanti di akhirat. Penyaliban tersebut terjadi pada waktu berlakunya transit of Venus dan Isa Al-Masih bersama ibunya diwafatkan. Istilah wafat bukan berarti mati. Mereka diwafatkan dari bumi ini dengan arti diangkat dari planet bumi ke planet Venus. Al-Quran menyatakan bahwa dalam perjalanan pindah planet Isa Al-Masih terkandung keilmuan tentang Sa'ah yaitu kehancuran dunia ini dalam solar system. Kehancuran bumi dan planet-planet lain terjadi akibat suatu tabrakan dari rombongan komet yang amat besar. Wujud komet telah dijelaskan pada episode pertama. Dan wujud komet itulah yang Allah tundukkan dan dijadikan kendaraan pindah planet untuk mereka. Kepindahan Isa Al-Masih dari bumi ke Venus dalam rangka ekspansi manusia yang berasal dari satu diri dalam solar system ini, dan tentang soal Palestina yang dalam beratus tahun telah menjadi wilayah konflik. Itulah beberapa kesamaan riwayat Adam dan Isa Al-Masih. Bila Adam dan istrinya sebagai ibu bapa manusia bumi, maka Isa Al-Masih dengan ibunya yang Allah jadikan pasangan, menjadi ibu bapa Bani Israel di planet Venus dan membina keturunannya untuk mengabdi kepada Allah. Akhirnya Isa Al-Masih meninggal di Venus. Demikian ibu bapa manusia Venus berpulang kembali kepada Allah menurut wajarnya sebagaimana manusia biasa.